Shalom, selamat malam teman-teman Blessing Word. Saya bernama Citra Wijoyo atau bisa dipanggil Asen. Saya dahulu adalah orang non-Kristen. Sampai proses dalam waktu hidup saya, di dalam keluarga saya, ya banyak sekali pertentangan sehingga memproses saya lah sampai saya bertemu dengan Kristus dan saya mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Jadi latar belakang keluarga saya adalah non-Kristen sehingga saya hidup dalam lingkungan non-Kristen. Tetapi dalam non-Kristenan saya juga saya mencari-cari tentang kebenaran. Artinya saya juga tidak yakin dengan apa yang dianut oleh keluarga saya turun-temurun. Oleh sebab itulah saya pada kelas 5 SD saya baru dipertemukan dengan sekolah minggu. Saya mulai kelas 5 SD lah saya masuk ke dalam Kristen. Ikut dalam paduan suara sekolah minggu, menjadi sinterklas, hingga di proses waktu akhirnya kekristenan pun saya tinggal karena pergaulan, terbawa oleh kepercayaan yang dahulu. Sehingga lambat laun dalam prosesnya waktu saya bertobat lagi. Ketika bertobat kita langsung, saya terlalu senang gitu dengan pertobatan saya. Tapi dalam proses pertobatan saya akan jatuh lagi. Saya jatuh lagi gitu. Bukan hanya akan jatuh tapi jatuh lagi gitu. Berkali-kali hingga sampai proses waktu lagi saya masuk dalam pacaran. Ketika pacaran, saya juga mendapatkan pacar saya yang belum percaya, yang non-Kristen juga. Tetapi saya sudah ada bekal dari sekolah minggu, ya, sehingga dalam pacaran itu kita adu debat, adu kepercayaan. Saya dengan istri saya bertukaran kitab suci. Istri saya memberi saya Tripitaka, kepercayaan dia, dan saya memberi dia Alkitab. Ketika kita mempelajari bersama-sama, kita berdebat dan kita sepakat siapa yang menang debat, itulah yang akan kita ikuti. Jadi kebetulan istri saya kalah debat dengan saya, sehingga dia mengikut saya menjadi Kristen. Tetapi setelah proses perjalanan hidup pacaran kita juga, itu terjadi tidak semerta-merta langsung menjadi Kristen. Jadi kita juga dipandu ya dalam masa pacaran, kita juga dipandu oleh satu gereja dalam masa pacaran. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dalam masa pacaran, apa harus dilakukan dalam masa pacaran. Kita harus hidup kudus, menjaga kekudusan, segala macam. Pertobatan itu membutuhkan proses, tidak bisa sekaligus langsung menjadi sempurna. Pertobatan itu harus dipertahankan. Jadi ketika saya bertobat 1 hari, 2 hari saya harus pertahankan, 3 hari harus pertahankan. Semakin hari semakin tertanam di dalam Kristus, itu baru namanya pertobatan. Pertahankan pertobatan kita gitu. Bukan hari ini bertobat, besok nggak dipertahankan terus jatuh lagi. Itu namanya bukan bertobat gitu. Ya. Jadi namanya pertobatan kita harus mempertahankan pertobatan kita. Percayaan kita kepada Kristus itu harus semakin dalam dan semakin mengenal Kristus. Dan itu setiap hari prosesnya gitu. Jadi di antara kita, bukan hanya saya saja, tetapi pasangan hidup saya, mungkin ke relasi saya, keluarga saya juga semuanya setiap pribadi itu harus mengalami pertobatan itu dan harus mempertahankan pertobatan itu gitu. Sampai kita sungguh-sungguh ya menemukan Kristus, sampai suatu saat kita yakin ya dan amin bahwa suatu saat Tuhan akan memproses kita sampai sempurna sama seperti Dia. Tetapi tetap menempatkan Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun kita sudah disempurnakan, tetap Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup sekian. Ya mungkin ya harapan saya juga pribadi ya, berharap kepada Tuhan mungkin ada kesempatan lain yang Tuhan akan memberikan kesempatan untuk
memberi kesaksian lanjutannya gitu untuk proses iman saya kepada Kristus Yesus. Untuk saat ini terima kasih untuk teman-teman dari luar. God bless you.